Di sini ada beberapa juga kendaraan yang kita sita tidak membawa surat satu apapun. Ya, ini masih dalam proses kerjasama dengan Satuan Reserse Kriminal. Intinya sesuai dengan undang-undang yang boleh digunakan di jalan yaitu yang dari pabrikan. Maksudnya pabrikan adalah ketika kendaraan itu kita beli dari dealer, ATPM atau dari dealer sudah berbentuk seperti itu boleh digunakan. Tapi ketika dia mengganti itu sudah melanggar peraturan. Sama. Siap, Dan. Selamat siang, hari ini Polres Mojokerto Kabupaten melaksanakan rilis kegiatan operasi Patuh Semeru tahun 2020 yang mana 23 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 sudah dinyatakan selesai. Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto Kabupaten yang mana ada 3 sasaran atau target yang dilaksanakan. Yang pertama, sasaran menggunakan helm sebanyak 455, kemudian penggunaan knalpot brong dan ban kecil ada 129 unit yang mungkin bisa rekan-rekan lihat bersama-sama di belakang rekan-rekan. Kemudian melawan arus ada 98 dan anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan 367 dan berboncengan lebih dari 2 orang ada 24 dan total seluruhnya dari jenis pelanggaran ada 1069 kejadian yang dilakukan penindakan. Dan untuk pasal yang dikenakan yaitu pasal 291, 285 dan 287 dan serta pasal 106 yang mana di sini dari hasil putusannya yaitu denda maksimal Rp250.000 dan juga denda Rp500.000 dan yang tertinggi adalah denda sebanyak Rp1.000.000. Dan kegiatan ini alhamdulillah dalam pelaksanaan operasi Patuh 2020 dari tanggal 23 Juli sampai dengan 5 Agustus tahun 2020 terjadi penurunan angka laka lantas dari tahun 2019 kemarin dengan tahun 2020 ini. Nah, alhamdulillah ya mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan operasi Patuh Semeru 2020 ini bisa bermanfaat dan langkah ini dilaksanakan semata-mata untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas kepada warga yang ada di Kabupaten Mojokerto. Pelaksanaan ini dilaksanakan juga ada spesialnya, salah satunya dalam situasi pandemi corona, dan kita masukkan beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi, khususnya penerapan protokol kesehatan, sehingga rekan-rekan dari tanggal 23 sampai dengan 5 Agustus juga ditambahkan kegiatan operasi Patuh ini dengan peningkatan edukasi khusus untuk menggunakan masker di jalan dan juga khusus untuk pengguna kendaraan bermotor roda 2 dan juga roda 4. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sarung tangan enggak? Mohon izin Komandan untuk backgroundnya mungkin biar kelihatan ini mejannya bisa dibuka. Oh iya. Langsung nyala nih. Siapkan. Oh ininya.
Satu lagi Pak, satu lagi Pak, satu lagi. Biar sampai. Cukup ya? Kendaraan bermotor roda 2 ini yang menggunakan ban yang tidak sesuai dengan standar. Ini bisa kita lihat bersama-sama. Dengan juga model knalpot yang mana salah satu sasaran dalam operasi patuh Semeru tahun 2020 salah satunya adalah tidak sesuai dengan spek kendaraan bermotor roda 2 dan juga menggunakan knalpot brong yang mana bisa mengganggu ketertiban di masyarakat. Dan ini beberapa kendaraan yang lain juga ada kurang lebih 129 unit kendaraan bermotor yang kita sita karena didapati tidak menggunakan sesuai dengan standar SNI. Demikian. Alasan disitanya Pak ini Pak? Disitanya yang jelas tidak menggunakan sama sekali sesuai dengan spek kendaraan bermotor roda 2, kemudian juga tidak disertakan dengan membawa STNK dan juga tidak menggunakan SIM. Namun di sini ada beberapa juga kendaraan yang kita sita tidak membawa surat satu apapun. Ya, ini masih dalam proses kerjasama dengan Satuan Reserse Kriminal untuk bisa mencari apakah ini adalah suatu barang dari hasil kejahatan atau memang murni tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor pada saat mengendarakan atau mengendarai kendaraan bermotor tersebut. Demikian. Oke, Ya. Oke, Winan. Cukup? Cukup, siap. Ambil fotonya yang Memberikan. Siap. Ini kendaraan yang memang tidak sesuai dengan spek berkeselamatan lalu lintas di jalan. Tidak sama sekali. Knalpot ini diceperkan. Ya. Tapi dengan kegiatan ini Satuan Lalu Lintas bekerja sama dengan Satuan Reserse Kriminal untuk bisa mengetahui asal-usul kendaraan. Apakah asal-usul kendaraan ini merupakan suatu hasil tindak pidana? Siap. Demikian. Ya. Kasih ya. Cukup ya. Sebentar. Ya, Bro. Jadi dari total penindakan penilangan selama operasi patuh dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 23 Juli sampai 5 Agustus 2020, jumlah penilangan ada 1069. Di breakdown lagi, masing-masing pelanggaran sesuai TO tidak menggunakan helm, itu ada 455 pelanggar. Yang menggunakan knalpot brong dan ban kecil itu 129. Terus untuk melawan arus 94 pelanggar, anak di bawah umur mengendarai kendaraan 367 pelanggar, berboncengan lebih dari 24 pelanggar. Rinciannya seperti itu. Barang bukti yang disita. Barang bukti yang disita untuk kendaraan 129 kendaraan roda 2, kemudian untuk STNK 720, untuk SIM 220. Alasan dari 129 ditahan apa dan rata-rata nanti? Jadi sesuai dengan TO, yaitu menggunakan knalpot brong dan juga ban kecil sehingga tidak sesuai spek tag. Jadi kami lakukan penyitaan, walaupun kami bisa hanya menyita SIM atau STNK-nya saja, tapi karena ini menyangkut keselamatan pengendara tersebut, ya kami sita kendaraannya. Jadi pada saat mengambil, syaratnya harus menstandarkan kembali ke semula sesuai pabrikan. Itu harus menunjukkan apa nih? Surat-surat atau Tentunya harus membawa kelengkapan surat kepemilikan ya, baik BKB dan juga STNK. Dan ini sekaligus memberi edukasi ke masyarakat terkait dengan knalpot brong. Itu ada nggak knalpot brong yang dibolehkan untuk dipakai di jalan itu ada nggak? Intinya sesuai dengan undang-undang yang boleh digunakan di jalan yaitu yang dari pabrikan. Maksudnya pabrikan adalah ketika kendaraan itu kita beli dari Dealer, ATPM atau dari dealer sudah berbentuk seperti itu boleh digunakan. Tapi ketika dia mengganti itu sudah melanggar peraturan. Jadi
karena dari pabrikan sudah ada teknisi sendiri yang memperkirakan tentang keselamatan pengendara tersebut. Pak, untuk yang anak-anak ini edukasinya bagaimana, Pak? Yang soal Yang nggak anak di pakai bawah helm umur ya? sama anak kecil. Untuk anak-anak di bawah umur biasanya kami amankan di kantor, kemudian orang tuanya yang menjemput sekaligus membuat surat pernyataan untuk bisa mengawasi anaknya dan anaknya tidak melakukan hal serupa. Kalau sanksi tilangnya tetap ya? Sanksi tilang tetap. Itu pasalnya berapa sih yang anak-anak? Yang anak-anak yang di Anak-anak. bawah umur pengendara itu. Masuk tergolong nggak punya SIM? Itu termasuk yang tidak punya SIM, anak di bawah umur. Punya SIM. Ya. Siap. Terima kasih. Oke. Oke.